Pada suatu siang hari yang cerah, indah, mempesona, seolah-olah bagaikan surga yang tersembunyi di kota Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya. Semoga diberikan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Pencinta Bani Hidayatullah Channel, sebelum dan sesudahnya apabila ada kejanggalan, salah kata, cerita, nama, tempat, gelar, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Bagi yang baru menyimak channel kami, Bani Hidayatullah, sudi kiranya subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, tulis komentar bijak dan santun. Bani Hidayatullah Channel akan mengangkat cerita legenda pada zaman dahulu di kota Mangga, Indramayu, Jawa Barat. Yang kami akan ceritakan sejarah cerita legenda misteri Sumur Tiris di desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Kota Indramayu, Jawa Barat. Konon ceritanya berawal dari tutur cerita orang tua zaman dahulu. Adanya cerita legenda Sumur Tiris ini sebelum terjadinya kota Indramayu berdirinya, atau sebelum sejarah Raden Bagus Arya Wilalodra membabat Indramayu. Alkisah, cerita legenda mistis Sumur Tiris ini konon menurut narasumber diangkat dari kisah Ratu Pidawungan dalam Dermayu bernama Nyai Mas Ratu Logama Wati. Pada masa kepemimpinan Nyai Mas Ratu Logama Wati di dalam Dermayu sekitar pada abad 16 Masehi, pada tahun 1530 Masehi, dalam Dermayu sedang dilanda musibah kemarau yang berkepanjangan, atau dalam bahasa zaman dahulu pagebluk. Dengan adanya musim kemarau yang berkepanjangan itu, seluruh tanaman, hewan, seluruh dan semuanya mati. Sungai atau kali dan sumur pun tidak ada airnya sama sekali. Bahkan sampai penduduk masyarakatnya pun banyak yang sakit dan meninggal karena kelaparan. Melihat keadaan yang seperti itu, Nyi Mas Ratu Logama Wati pun tak tinggal diam. Nyi Mas Logama Wati segera masuk ke kamar semedi atau meditasi, meminta petunjuk atau wangsit untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam Dermayu.
Singkat cerita, setelah beberapa minggu kemudian, Nyimas pun mendapatkan petunjuk dari persemediannya kalau Nyimas Logamawati harus mencari sumur yang berada di pinggiran pesisir laut, diambil airnya dan disiramkan di bagian 4 penjuru tanah dalam Dermayu. Kemudian pada pagi harinya, Nyimas Logamawati mengumpulkan semua para abdi dalam, para penggawa serta para patihnya, termasuk juga pamannya sendiri yang bernama Wira Sastro, untuk mencari sumur. Nyimas dapatkan dari hasil persemediannya itu. Setelah Nyimas memberikan sabda para bawahannya, tanpa menunggu lama, Paman Wira Sastro yang merupakan seorang patih dari ibunya Ratu Kombaya bergegas berangkat dengan para penggawa dan abdi dalam lainnya untuk mencari sumur tersebut. Konon singkat ceritanya, beberapa hari kemudian sampailah rombongan Patih Wira Sastro di sebuah hutan pinggir pesisir laut yang penuh dengan pohon api-api dan rerumputan yang sangat tinggi. Tak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah sumur yang tertutupi rumput dan akar pohon api-api, karena mereka bertujuan untuk mengambil air dari dalam sumur itu. Merasa dengan rerumputan dan akar itu, mereka pun menebang akar pohon dan rumput terlebih dahulu. Tapi anehnya, pada saat mereka menebang akar yang menutupi sumur itu, tiba-tiba akar itu mengeluarkan darah seperti darah manusia. Dengan melihat hal tersebut, mereka bergegas meninggalkan tempat itu karena takut sesuatu yang akan terjadi. Namun Patih Wira Sastro penasaran dengan kejadian itu. Lalu Patih Wira Sastro bersemedi sejenak, menggunakan mata batinnya untuk mengetahui kunci untuk mengambil air di sumur itu. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara tanpa rupa membisiknya, jika ingin mengambil air di sumur itu, Patih Wira Sastro harus membawa sesuatu persyaratan, yakni 3 pusaka untuk persyaratannya. Pusaka yang pertama adalah Kemben Cinde Kubet Ulung, milik Nyai Mas Baduran dari Bedulan. Pusaka yang kedua adalah Bumbung Bumbas, milik Ki Ageng Tepak dari Palimanan.
Kemudian yang ketiga adalah pedang Sangkak Utara Kepala Sewu milik Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Caruban. Setelah Pati Wirasastro mendapatkan kuncinya, segera pulang untuk melaporkannya ke Nyai Mas Logamawati. Sesampainya di dalam Dermayu, Pati Wirasastro pun menceritakan kejadian yang aneh itu pada Nyai Mas Logamawati. Setelah mendengar laporan itu, Nyai Mas Logamawati meminta bantuan kepada pamannya Wilagora, penguasa Kali Cimanuk, untuk meminjam 3 pusaka tersebut. Singkat cerita, Wilagora yang diutus mengambil 3 pusaka itu pun berangkat ke wilayah Cirebon untuk mencarinya. Tetapi sangat disayangkan, Wilagora yang diutus untuk meminjam malah mencuri dari pemiliknya. Setelah berhasil 3 pusaka tersebut, Wilagora langsung membawanya ke tempat sumur tersebut untuk mengambil airnya. Sebelum mengambil air dari sumur itu, tiba-tiba air dalam sumur itu menyembur keluar dengan sendirinya. Dibarenginya keluarnya ular besar yang bernama Naga Tiris. Dari kejadian itulah nama sumur itu diambil nama penunggu sumur tersebut. Itulah tadi kisah sejarah legenda Sumur Tiris. Apabila ada kejanggalan, salah nama, gelar, tempat, cerita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang baru menyimak channel kami, Bani Hidayatullah, kami mohon sudi kiranya untuk subscribe, like, share, komen, bijak dan santun. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.